Hai, perkenalkan, dia adalah Rio Prapa Surendra Putra. Dia merupakan karyawan APP Sinarmas Graduate Trainee Batch 5. Suatu ketika, Rio merasa bahwa pengeluaran bulanan dia selalu membengkak dan tidak tersisa untuk tabungan atau investasi di masa depan. Mengetahui masalah seperti itu, Rio ingat akan satu improvement tools, yaitu Pareto Chart, di mana satu tools ini sering digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah dan menjadikannya sebuah grafik agar mudah dipahami. Prinsip Pareto ini kemudian terkenal dengan prinsip 80/20, di mana 20% dari masalah memiliki 80% dari dampak. Lalu, mulailah Rio membuat Pareto Chart dengan mengumpulkan data rata-rata pengeluarannya setiap bulan. Mari kita simak bagaimana cara pembuatan Pareto diagram menggunakan Minitab 18. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Minitab 18, di mana di dalam Minitab 18 ini terdapat beberapa bagian, seperti toolbar, session, dan worksheet. Nah, fungsi dari masing-masing bagian ini tergantung dari penggunaan kita terhadap Minitab 18. Seperti contohnya, kita studi kasus tentang Pareto diagram tentang biaya pengeluaran Rio Prapa tadi, bahwa di dalam worksheet sudah ada tabel kegiatan dan juga biaya. Seperti tertampil bahwa kegiatan makan mengeluarkan biaya 1.500.000 dalam satu bulan, sewa kos sekian, hiburan dan traveling sekian, dan lain-lain sampai sekian. Nah, bagaimana kita menentukan Pareto diagram dari tabel berikut? Caranya adalah kita menuju ke toolbar, pilih Start, lalu ke Quality Tools, selanjutnya ke Pareto Chart. Kita klik Pareto Chart. Nah, di dalam Pareto Chart ini terdapat jendela baru. Jika kita mengkliknya, yang pertama kita harus mengisi beberapa atribut di dalamnya agar grafik atau diagram Pareto bisa tertampil dengan sempurna. Di fact or attribute data kita isi kegiatan. Adapun biaya kita masukkan ke dalam kolom frequencies. Lalu dikarenakan data dari tabel cukup sedikit, kita tidak memerlukan combine remaining defects, kita cukup do not combine. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncullah Pareto Chart seperti ini ya. Jika sebelumnya kita bisa merapikannya dengan cara kita klik 2 kali. Ini bisa kita isi Pareto Chart of pengeluaran bulanan seperti ini. Nah, di dalam Pareto Chart tertampil bahwa ada sumbu X dan sumbu Y, ada grafik batang dan grafik garis. Di dalam sumbu X itu terdapat defects yang berisi dari kegiatan. Adapun sumbu Y terdapat biaya dan juga persentase dari Pareto diagram. Lalu di bawah ini terdapat beberapa jumlah persen, seperti hiburan dan traveling itu biayanya 2 juta rupiah, belanja bulanan 1.500.000, makan 1.500.000, dan seterusnya. Lalu persentasenya kita bisa lihat persentase dari hiburan traveling itu 28,8%, dan belanja bulanan 21,6%, makan 21,6%, dan seterusnya. Adapun ini akumulasi, jadi 28,8%, 50,4% ini adalah jumlah dari 28,8% sampai 21,6%. Bisa disimpulkan, bisa dilihat bahwa hiburan dan traveling ini memakan biaya yang cukup banyak, cukup tinggi dalam satu bulan.
Kita akan kembali lagi ke Rio. Terima kasih. Dengan Pareto diagram, kita bisa memilah masalah utama yang besar atau yang besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat fokus pada upaya perbaikan, dan juga mengidentifikasi dan mengurutkan menurut prioritas, dan juga kemungkinan pemanfaatan yang lebih baik terhadap sumber daya yang terbatas. Kita sudah menjalankan simulasi software pada Pareto diagram menggunakan Minitab 18. Sekarang, Rio sudah mengerti dan selanjutnya dia akan melakukan analisa dampak dan dia akan berhemat untuk bulan-bulan berikutnya.